Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Jarwandari dengan MPN 10120616 akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan. Berikut videonya. Ma'rifatul insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi ini. Sebagai seorang manusia, kita sudah sepantasnya memahami apa itu arti manusia yang sesungguhnya. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau seorang individu. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibanding makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya, Allah meniupkan ruh kepadanya. Berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan 3 unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. 1. Qalb atau hati. Qalbu pada dasarnya memiliki makna ganda, ada makna secara syariah dan hakikiyah. Secara syariah, qalbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Adapun secara lugawiyah, qalbu memiliki arti asli yaitu jantung. Sementara makna secara hakikiyah, qalbu adalah sebuah organ yang bersifat sir atau tidak berwujud. Namun, ketika seseorang tersebut melakukan sebuah kemaksiatan, maka akan muncul bercak-bercak hitam yang lama-kelamaan akan mengeraskan qalbu. Selanjutnya ada amanah al-ibadah, di mana manusia diberi tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, di mana jika dikerjakan mereka akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan mereka akan mendapatkan siksa. Dalam memikul tugas amanah ini, manusia terbagi menjadi 3 golongan. 1. Kaum munafik yang menampakkan dirinya bahwa mereka melaksanakannya baik lahir maupun batin, padahal tidak. 2. Kaum musyrik yang tidak melaksanakannya sama sekali, baik lahir maupun batin. 3. Kaum mukmin yang melaksanakannya lahir maupun batin. Kemudian ada amanah al-khalafah, kepemimpinan di muka bumi. Selanjutnya ada hakikatul insan atau hakikat manusia. Manusia harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupannya sebagai manusia. Hal ini penting agar manusia itu dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain dan juga makhluk-makhluk lainnya. Hakikat-hakikat manusia yang harus dipahami antara lain, yang pertama adalah sebagai makhluk, yang kedua adalah sebagai yang dimuliakan, yang ketiga adalah sebagai mukallaf, yang keempat hakikat manusia adalah bebas memilih, dan yang terakhir hakikat manusia adalah mendapat balasan. Sebagai seorang manusia, maka kita harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupan kita sebagai manusia. Dengan memahami ma'rifatul insan, tentunya ada bagian yang tidak terpisahkan tentang potensi manusia yang sangat besar yang diberikan dari Sang Maha Esa. Tentunya potensi yang diberikan itu sangat berperan bagi manusia dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin di muka bumi ini. Potensi yang diberikan itu berupa pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal, di mana ini akan dipertanggungjawabkan di hadapannya
apakah seseorang itu amanah dalam menjalankan tugasnya ataukah khianat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, memberikan segala potensi kepada manusia hanya untuk menjadikan manusia taat, tunduk, patuh, dan mengabdi ibadah kepadanya. Tetapi jika khianat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah jadikan dirinya hina melebihi binatang-binatang. Lalu ada al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga harus berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Ada juga al-amanah atau sikap amanah. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Lalu ada al-khianat, di mana bagi manusia yang memilih sikap khianat, maka Allah Ta'ala akan mengazab dan menghinakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah, diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina. Di antaranya sebagai kal an'am atau bagaikan binatang ternak, kal kalbi atau bagaikan anjing, kal kirdi seperti monyet, dan hal khinzir seperti babi, kal khasabi seperti kayu, kal hijarah seperti batu, kal himar seperti keledai, dan kal ankabut seperti laba-laba. Oleh karena itu, potensi-potensi yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita harus dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan amanah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Selanjutnya ada nafsu insani atau jiwa manusia. Nafsu insan mempunyai dua kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara bahasa, kata nafsu berasal dari bahasa Arab, yaitu nafsun atau kata mufrad, yang diartikan sebagai roh, nyawa, dari seseorang, darah niat, orang, dan kehendak atau keinginan hati yang kuat. Sedangkan secara istilah, nafsu adalah latifah, sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan-dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan rohani maupun jasmani. Yang terakhir adalah sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang terbentuk dari banyak sifat yang membentuknya. Sifat manusia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Kedua sifat ini selalu menyertai manusia dalam kehidupan manusia yang akan membawa manusia ke dalam kebenaran ataupun kesesatan, kebahagiaan atau kesedihan. Jiwa manusia diberi dua jalan, yaitu jalan benar dan jalan salah. Dari sifat-sifat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuatu yang sifatnya baik maka nantinya akan membawa manusia ke dalam sebuah kesuksesan. Tetapi jikalau manusia memiliki jalan yang buruk, maka konsekuensinya manusia tersebut akan mengalami kerugian yang sangat besar karena telah mengotori jiwa yang seharusnya disucikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.